Perkenalkan, nama saya Lamhatur Mapea. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Kognitif, yaitu memori, dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, MPhil Psikolog. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu memori? Menurut Walgito tahun 94, bahwa memori bukan hanya kemampuan untuk menyimpan, namun juga termasuk kemampuan untuk menerima atau encoding, menyimpan atau storage, dan menimbulkan kembali atau retrieval apa yang dialaminya. Kemudian, menurut Santrok tahun 2014 menjelaskan bahwa memori merupakan suatu proses penyimpanan informasi dari waktu ke waktu yang melibatkan proses pengodean, penyimpanan, serta pengambilan, yang sehingga dapat kita simpulkan bahwa memori ini adalah keberadaan mengenai pengalaman masa lalu yang hidup kembali atau catatan yang berisi penjelasan atau alat yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Selanjutnya kita akan mencari tahu model-model memori. Yang pertama ada model tradisional memori dari Atkinson and Shiffrin tahun 1968 dibagi 3, yaitu penyimpanan sensori, penyimpanan jangka pendek, dan penyimpanan jangka panjang. Yang pertama, penyimpanan sensori, yaitu kemampuan menyimpan informasi yang relatif sedikit dan singkat. Selanjutnya ada penyimpanan jangka pendek, yaitu kemampuan menyimpan informasi yang relatif sedikit namun jangka waktu yang agak lama. Yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang, kemampuan menyimpan informasi yang relatif banyak dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada model tingkat pemrosesan dari Fergus Ian Craig dan Robert Lockhart. Dibagi 3 juga, yaitu analisis dangkal, analisis mendalam, dan model integratif. Yang pertama, analisis dangkal. Ini dapat dicontohkan misalnya apakah suatu kata ditulis dalam miring atau huruf besar atau huruf kecil, atau juga kata ini digunakan untuk menggunakan kata lain. Selanjutnya, analisis mendalam. Ini dapat kita lihat sebagai contoh, apakah kata tersebut merupakan jenis tanaman atau tumbuhan atau hewan. Selanjutnya ada model integratif memori kerja. Secara konseptual sebagai suatu tipe meja kerja atau workbench yang secara konstan mengubah, mengkombinasi, dan memperbaharui informasi baru dan lama. Selanjutnya ada metode pengukuran memori. Yang pertama ada recall, yaitu adalah kemampuan menggali kembali dan memproduksi informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya ada recognition. Individu diminta memilih atau mengidentifikasi satu pilihan yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada saving, yaitu individu mempelajari beberapa tugas dalam batasan tertentu dan mempelajari kembali item-item secara berurutan. Reaction time, metode ini untuk mengukur lama waktu individu dalam melakukan reaksi. Dengan pengukuran ini dapat disimpulkan bahwa item itu kompleks atau tidak. Selanjutnya ada priming, yaitu individu diminta membaca atau mendengarkan suatu informasi, kemudian diuji apakah informasi tersebut mempengaruhi kinerja atau perilaku individu tersebut ketika mengerjakan sesuatu tugas atau menghadapi situasi tertentu. Selanjutnya ada relearning. Metode ini membandingkan waktu yang dibutuhkan individu untuk mempelajari ulang suatu materi informasi dengan waktu yang dibutuhkan saat individu tersebut mempelajari materi informasi tersebut untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada WIS atau WISE, mengukur dua aspek kemampuan potensial subjek, yaitu aspek verbal dan aspek performance. Menurut Bird and Double, metode pengukuran memori seseorang ada beberapa tahap atau beberapa metode, dapat kita simak sebagai berikut. Yaitu melihat waktu belajar, mempelajari kembali, dan rekonstruksi. Di mana ketiga metode ini dapat kita gunakan untuk mengukur memori.
Selanjutnya, ada mengenal kembali, mengingat, dan asosiasi berpasangan. Keenam metode ini dapat dikombinasikan atau digunakan salah satu sebagai alat untuk atau model untuk melakukan pengukuran terhadap memori. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan untuk pembuatan video. Demikian penjelasan dari saya mengenai memori, semoga bermanfaat. Terima kasih.